Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak 11 IPS 1 semuanya. Selamat siang Bu Rita dan Bu Sita. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 3 ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita udah bahas apa itu kelompok sosial di bab 1, lalu di bab 2 kita bahas permasalahan sosial. Pada pertemuan kali ini kita mulai masuk ke pembahasan bab 3. Sebelum bahas bab 3 lebih lanjut, Ibu akan absen kalian dulu seperti biasa. Oke, boleh di on cam ya sama absen. Adinda Nurul Hikmah. Hadir, Bu. Adinda Saliha. Adinda Saliha ada? Nggak ada ya. Alivia Nugraini. Hadir, Bu. Alma Sandikal. Hadir, Bu. Amanda Tiara Karim. Hadir, Bu. Angelika Paulina. Angelika Paulina hadir? Gak ada ya. Ashifa Soraya. Hadir, Bu. Ayu Tria Handayani. Hadir, Bu. Bunga Adelia. Hadir, Bu. Cut Aisyah. Hadir, Bu. Dahayu Rafa. Hadir, Bu. Daniel Namora. Hadir, Bu. Diva Azahra. Hadir, Bu. Dianti Maulina Putri. Dianti ada? Ekmal Agassi. Hadir, Hadir, Bu. Emri Alyu. Hadir, Bu. Aura Nulaila. Hadir, Bu. Jessica Karen. Hadir, Bu. Jessica Oktamarena. Hadir, Bu. Kaila Andrina. Hadir, Bu. Kaila Putri Azahra. Hadir, Bu. Larissa Dini. Hadir, Bu. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Muhammad Raka. Hadir, Bu. Nadia Kamila Sari. Hadir, Bu. Najla Naura. Hadir, Bu. Natasha Adeline. Natasha Adeline ada? Naura Syafiqah. Hadir, Bu. Naufal Putra. Hadir, Bu. Nur Anandi. Hadir, Bu. Putri Jalimah. Hadir, Bu. Putri Wulandari. Hadir, Bu. Raden Dian Pemata. Hadir, Bu. Rahmi Ayu Maharani. Hadir, Bu. Ratu Diandra. Hadir, Bu. Ricardo Filemon. Hadir, Bu. Tania Nazira. Hadir, Bu. Tiara Amalia. Hadir, Bu. Widya Wulandari. Hadir, Bu. Zahra Fauziah. Hadir, Bu. Oke, jadi Ibu, ya.
Angelika Paulina hadir, Bu. Oh, oke. Maaf, Adita Syaliha juga hadir, Bu. Ada lagi yang terlewat? Ibu Sedianti hadir, Bu. Tadi suaranya kebalapek. Oke, kita mulai aja pembelajaran bab 3 kali ini. Sebentar saya share screen dulu ya. Sudah terlihat? Ya. Sudah terlihat ya PPT-nya? Di kalian apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi pada bab 3 kali ini seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kalau bab-bab sebelumnya mungkin kita belajar tentang kelompok sosial, lalu tentang permasalahan sosial. Pada bab 3 ini kita belajar tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Mungkin pembahasan bab 3 ini sedikit lebih banyak dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, karena pada bab ini kita akan ngebahas dulu apa itu perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, lalu kesetaraan, dan harmoni sosial. Nah, di sini ada, kalian bisa lihat gambar nih di layar. Kira-kira ada yang bisa menebak gak atau memperkirakan apa sih nanti yang kita pelajarin tentang bab ini? Ada yang mau menjawab? Saya mau coba, Bu. Oke, Jessica. Sekarang. Kalau menurut saya dari gambar-gambar ini nanti kita di bab ini bakal belajar tentang ada perbedaan-perbedaan dan multikultural di Indonesia, Bu. Oke, betul. Teman-teman lain ada mau jawab juga? Menambahkan? Ya, jadi pada bab ini seperti yang terlihat sekilas dari gambar di sini, kita akan belajar tentang perbedaan budaya, perbedaan profesi, perbedaan agama atau lain-lain dalam masyarakat. Seperti itu. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu nih apa tujuan pembelajaran kita belajar bab ini. Yang pertama itu mendeskripsikan partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Lalu memahami kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum atau publik. Nah, yang ketiga, memahami perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Dan yang terakhir, memahami relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Jadi bisa dilihat dari urutan tujuan pembelajaran ini. Pertama kita akan belajar tentang apa itu perbedaan-perbedaan sosial dalam masyarakat, kelompok-kelompok dalam masyarakat. Lalu ntar selanjutnya subbab selanjutnya kita belajar tentang kesetaraan, mencapai kesetaraan, dan yang terakhir nanti kita akan bahas tentang harmoni sosial. Jadi sesuai dengan tema bab kita kali ini, yaitu perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Nah, mungkin di sini ada peta konsep. Saya akan menjelaskan sedikit tentang peta konsep pembelajaran kita kali ini, yaitu nanti akan ada struktur sosial, lalu membahas tentang mobilitas sosial, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial,
Nah, setelah membahas perbedaan itu, yaitu tadi ada diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial, nanti akan membahas mengerucut ke kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum atau publik tadi. Lalu perbedaan dan kesetaraan antar kelompok, dan yang terakhir akan ditutup dengan kesetaraan dan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural. Jadi pada pembahasan terakhir nanti kalian akan bertemu dengan pembahasan terkait masyarakat apa itu multikultural atau masyarakat menjemuk, lalu bikin dinamika masyarakat di Indonesia dan lain-lain. Nah, di sini pertama ada struktur sosial. Struktur sosial di sini bisa dilihat mengacu pada status dan juga peran. Gitu. Yang pertama di sini ada Rafflintan, dia mendefinisikan status itu sebagai suatu kumpulan hak dan juga kewajiban seseorang. Nah, sedangkan peran ini merupakan aspek dinamis dari status seseorang tersebut. Nah, selanjutnya Sujono Sukanto, dia melihat struktur sosial itu sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi sosial dan peranan sosial yang dimiliki oleh seseorang itu. Nah, dia juga menjelaskan bahwa struktur sosial ini merupakan pengelompokan masyarakat terkait dengan peran antara hak dan kewajiban. Jadi status dan juga peran ini itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan gitu. Peran ini kan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang itu. Jadi kalau seseorang itu telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau statusnya dia tersebut, nah maka dia telah menjalankan peran dia. Suatu status itu memiliki sejumlah peran yang melekat, dan peran itu tidak mungkin ada tanpa status. Seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi dari struktur sosial ini yaitu sebagai pengawas sosial, sebagai penekan, sebagai sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial kelompok terhadap individu tersebut, sebagai identitas kelompok masyarakat. Lalu untuk menanamkan disiplin sosial terhadap dalam masyarakat, untuk kelompok dalam masyarakat tersebut. Jadi dalam proses seseorang dengan adanya struktur sosial ini, proses sosial tersebut seseorang akan mendapatkan pengetahuan atau kesadaran gitu tentang sikap, kebiasaan atau kepercayaan kelompok masyarakatnya itu sendiri. Selanjutnya di sini ada beberapa cara seseorang dalam memperoleh status atau kedudukannya dalam masyarakat. Yang pertama ada ascribe status, lalu ada achieve dan assign. Bisa dilihat di sini, mungkin ada beberapa gambar. Di ascribe ini diperoleh secara turun-temurun tanpa usaha karena sudah diperoleh sejak dia lahir. Jadi yang dimaksud di sini itu dari dia lahir, dari dia bayi, dari dia lahir gitu, dia sudah diberikan sudah memperoleh hal itu sejak lahir tanpa adanya usaha gitu, karena dengan dia lahir aja dia udah dapat gelar tersebut gitu. Contoh dari ascribe status ini mungkin kayak gelar bangsawan yang dia dapat dari orang tuanya gitu. Kan biasanya gelar bangsawan itu turun-temurun dari orang tua ke anaknya. Nah, umumnya ini ascribe status ini dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan sosial tertutup gitu. Ya contohnya pada keluarga-keluarga kerajaan atau keluarga-keluarga bangsawan. Nah, selanjutnya ada achieve status. Achieve status di sini
maksudnya itu kedudukan yang diperoleh seseorang dengan usaha yang disengaja gitu, dengan usaha atau disengaja. Nah, kalau ascribe tadi bersifat lebih tertutup, achieve di sini sifatnya lebih terbuka. Jadi siapa aja bisa memperoleh gelar tersebut melalui jalur achieve status ini. Biasanya achieve status ini kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan seperti gelar dokter atau guru atau gelar insinyur seperti itu. Jadi dia bisa memperoleh itu dengan usahanya sendiri. Nah, sedangkan yang terakhir ada assign status. Nah, assign status di sini itu kombinasi dari ascribe dan achieve status tadi. Jadi dia kombinasi dari perolehan status melalui usaha, tapi status yang diperoleh secara otomatis. Jadi status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain. Contohnya itu kayak gelar pahlawan atau berupa gelar tempat tanda jasa atas perjuangan seseorang gitu. Nah, di sini contohnya ada gelar pahlawan yang diperoleh Muhammad Toha ini dalam Bandung Lautan Api. Nah, kalau sebelumnya kita ngebahas tentang cara memperoleh status atau kedudukan, di sini kita ngebahas tentang mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial ini secara umum maksudnya tuh mobilitas berarti perpindahan posisi seseorang atau individu itu atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan lainnya, baik secara vertikal ataupun horizontal. Nah, gerak atau perpindahan masyarakat ini bergantung pada struktur sosial masyarakatnya itu sendiri. Nah, itu tuh gimana? Jadi kalau misalkan kayak yang tadi di assign status, kalau misalkan dia cenderung di lapisan masyarakat yang lebih tertutup dan cenderung kaku, contohnya kayak masyarakat kasta atau masyarakat kerajaan, nah mobilitas sosialnya itu lebih sempit atau lebih relatif lebih sulit karena dia terbatas oleh aturan-aturan serta nilai-nilai sosial yang tidak memungkinkan seseorang atau kelompok itu untuk berpindah lapisan. Nah, baliknya kalau dia berada dalam masyarakat dengan struktur sosial yang cenderung terbuka, peluang untuk mobilitas sosialnya itu sangat terbuka atau lebih tinggi karena masyarakatnya bebas untuk mengembangkan potensi dirinya gitu, mengembangkan potensi dan kemampuannya untuk dia bisa berpindah dari lapisan satu ke lapisan lainnya, terutama perpindahan secara vertikal. Nah, bisa terlihat di sini ada yang pertama itu ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal di sini tuh perpindahan seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama. Jadi berdasarkan namanya ya horizontal atau sejajar gitu. Jadi dia mengalami perpindahan, orang atau kelompok tersebut mengalami perpindahan, ada perpindahan tapi dalam lapisan sosial yang sama gitu. Jadi dia cuma pindah tapi sejajar gitu. Nah, ciri utama mobilitas horizontal ini lapisan sosial yang ditempati orang tersebut tidak mengalami perubahan. Contohnya tuh gimana? Contohnya itu kayak misalkan saya guru di SMAA gitu. Saya ngajar di SMAA ini. Lalu saya pindah sekolah tapi dengan status yang sama gitu sebagai guru. Jadi saya cuma pindah tempat aja gitu. Nah, itu yang dinamakan mobilitas horizontal atau sejajar. Yaitu dia tetap pada lapisan atau struktur sosial yang sama. Nah, yang kedua ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal di sini perpindahan status sosial seseorang atau kelompok pada lapisan sosial yang berbeda. Dalam mobilitas sosial ya ada dua. Di sini ada dua dalam mobilitas vertikal ini, gitu.
ada social climbing dan social sinking. Jadi mobilitas vertikal ini perpindahan status sosial seseorang atau kelompok pada lapisan sosial yang berbeda. Kalau mobilitas horizontal tadi itu di sejajar, kalau mobilitas vertikal ini dia tidak sejajar, cenderung naik atau turun, tergantung dari jenisnya. Yang pertama di sini ada social climbing. Dari namanya mungkin bisa ditebak, yaitu climb atau nanjak gitu atau mendaki. Nah, di sini peningkatan status atau kedudukan seseorang ke dalam lapisan yang lebih tinggi. Jadi dia mengalami kenaikan status gitu dari bawah ke atas. Peningkatan status dia dari lapisan yang bawah ke lapisan yang lebih tinggi. Contohnya mungkin seorang guru atau dia seorang guru di suatu sekolah, dia diangkat jadi kepala sekolah atau jadi bidang kurikulum gitu. Jadi dia naik pangkat gitu ke lapisan yang lebih tinggi. Kedudukannya berarti otomatis jadi di atas, dia mengalami social climbing. Nah, sedangkan social sinking di sini tuh mengacu sama tenggelam. Jadi social sinking di sini merupakan penurunan status atau kedudukan seseorang ke dalam lapisan yang lebih rendah. Jadi kalau climbing tadi itu dia ke lebih tinggi, sinking di sini ke lebih rendah. Contohnya itu kayak seorang karyawan yang di PHK. Selanjutnya ada mobilitas intragenerasi, antargenerasi, dan antar wilayah. Mobilitas intragenerasi di sini maksudnya perpindahan kehidupan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Maksudnya tuh misalnya kalian nih alumni SMA 50, nanti mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi tentara atau lain-lain macam-macam. Nah, itu perpindahan kedudukan sosial seseorang dalam satu generasi yang sama gitu. Misalkan kalian angkatan berapa, nah itu terjadi dalam satu generasi yang sama. Nah, selanjutnya pada mobilitas antar generasi di sini perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu keturunan. Mobilitas sosial antar generasi ini bisa berbentuk vertikal naik atau vertikal turun. Jadi kalau ini didata itu dari satu garis keturunan gitu, misalkan dari kakek nenek kalian, terus dari orang tua kalian, lalu dari kalian atau anak-anak kalian. Misalkan contohnya kalau vertikal naik itu misalkan contohnya kakak kalian dulu itu sopir, terus ayah ibu kalian itu dulu guru, terus nanti kalian jadi dokter. Nah, sedangkan kalau itu mengalami kenaikan status atau kedudukan dalam satu keturunan, beberapa generasi dalam satu keturunan itu. Nah, sedangkan antar generasi yang vertikal turun itu sebaliknya. Dan yang terakhir di sini ada mobilitas antar wilayah. Kalau mobilitas antar wilayah di sini itu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu tempat ke tempat lain, bentuk-bentuk migrasi antar wilayah seperti migrasi, urbanisasi, atau transmigrasi. Mobilitas ini juga disebut sebagai mobilitas gerak sosial geografis. Contohnya itu misalkan kayak kalian itu misalkan pindah dari desa atau kampung halaman kalian ke kota tuh.
Selanjutnya ada struktur sosial. Struktur sosial di sini tuh sebenarnya ada dua, yaitu ada diferensiasi sosial dan ada diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Jadi kalau bisa dilihat di sini ya, kalau secara horizontal itu disebut sebagai diferensiasi sosial, sedangkan yang perbedaan masyarakat berdasarkan lapisan sosial di sini disebut stratifikasi sosial. Jadi kalau diferensiasi di sini adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, atau adat dan lain-lain. Sedangkan stratifikasi di sini kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan sosial. Jadi kalau diferensiasi sosial itu horizontal atau sejajar gitu. Jadi perbedaannya itu perbedaan secara setara gitu. Kayak perbedaan suku, bangsa, agama, atau adat dan lain-lain. Itu kan setara gitu, semuanya sejajar. Nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain. Beda halnya dengan stratifikasi sosial. Kalau stratifikasi sosial di sini tuh dia identik dengan piramida seperti ini karena bentuknya itu hierarkis. Ada lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat tersebut gitu. Selanjutnya ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial di sini menurut Max Weber, stratifikasi sosial di sini maksudnya itu penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa dan prestis. Nah, sedangkan di sini Pikirin Sorokin dia menjelaskan stratifikasi sosial itu pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Jadi stratifikasi sosial ini mengacu pada kelas sosial atau piramida seperti ini atau lapisan-lapisan penggolongan lapisan masyarakat. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat ini ada beberapa. Contohnya itu yang pertama itu ada kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, status atau kedudukan, dan juga ada peran. Kekayaan di sini kan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang itu biasanya semakin besar pula kesempatan dia untuk ada di lapisan sosial yang lebih tinggi. Semakin besar peluang dia untuk menduduki strata atas. Masyarakat yang menempati orang-orang biasanya masyarakat orang-orang yang kaya atau memiliki prestis dan lain-lain, itu dia menduduki lapisan masyarakat atas atau dia berada di strata atas. Nah, selanjutnya ada kekuasaan. Kekuasaan di sini maksudnya kedudukan atau posisi dalam masyarakat, kayak bisa kepandaian atau kekayaan anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang gitu dan terbesar akan menempati lapisan sosial yang teratas. Selanjutnya ada keturunan. Keturunan di sini maksudnya anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan yang menempati lapisan sosial atas. Lalu ada pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan ataupun pendidikan, terus orang yang memiliki keahlian ini akan mendapat penghargaan lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki keahlian atau mungkin yang sekiranya tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Contoh orang yang termasuk golongan berpendidikan itu contohnya kayak peneliti,
dosen atau dokter dan lain-lain. Selanjutnya ada status atau kedudukan. Status atau kedudukan di sini menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Semua sistem sosial terdapat berbagai macam kedudukan atau status. Jadi status atau kedudukan ini dikaitkan dengan hak dan kewajiban tertentu. Contohnya itu kayak status seseorang sebagai kepala keluarga atau status seseorang sebagai anak. Gitu. Dan yang terakhir ada peran. Peran di sini maksudnya itu dalam konsep kedudukan ini peran itu tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status tersebut. Jadi seperti yang tadi jelasin di slide-slide sebelumnya, peran dan status ini dua hal nggak bisa dipisahin. Ini seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya itu sesuai dengan kedudukannya. Berarti ia telah menjalankan perannya. Kedudukan dan peran ini tidak bisa dipisahin gitu. Nah, selanjutnya dalam peran dan status tadi itu ada namanya konflik peran. Jadi konflik peran di sini tuh timbul kalau seseorang itu harus memilih peran dari status yang dimilikinya. Konflik yang timbul ketika peran-peran tersebut saling bertentangan. Maksudnya tuh contohnya misalkan kayak ada ibu A ini dia bekerja sebagai guru di sekolah gitu, sebagai guru. Tapi dia juga di rumah sebagai ibu rumah tangga yang harus dia punya anak gitu di sekolah itu. Nah, tapi dia harus memposisikan dirinya di sekolah itu tetap sebagai guru. Berarti kan ia mengalami konflik batin atau konflik peran ketika menjalankan hal tersebut. Jadi bisa kita simpulkan kalau stratifikasi di sosial itu selalu ada hierarki. Ada upper class, middle class, dan lower class. Selanjutnya di sini ada kelas sosial. Pembagian kelas sosial dalam ekonomi dan juga sosial. Dari segi ekonomi dan juga dari segi sosial. Pembagian atau stratifikasi masyarakat berdasarkan ekonomi dari segi ekonomi ini membedakan masyarakat atas kepemilikan harta. Jadi dilihat dari ukuran kekayaan mungkin berdasarkan kepemilikan harta gitu. Masyarakat dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu kelompok orang-orang yang kelas atas terdiri dari orang-orang yang sangat berkecukupan, yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berlebihan. Lalu di kelas menengah ini ada kelompok orang-orang yang berkecukupan gitu, yang sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primernya. Sedangkan yang berada di kelas bawah ini terdiri kelompok orang-orang yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan primer. Jadi pembagian berdasarkan ekonomi tadi bisa dilihat dari bagaimana seseorang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Ada yang dia mungkin memenuhi kebutuhan dasarnya saja mungkin sulit, itu biasa ada di kelas bawah. Lalu kelas menengah mungkin dia cukup gitu, dia dapat memenuhi kebutuhan pokok atau primernya gitu, kayak mungkin untuk memenuhi makan sehari-hari dia udah bisa cukup atau mampu, untuk sekolah dia bisa gitu. Nah, sedangkan yang kelas atas tadi dia cenderung lebih leluasa gitu, dalam artian bisa secara berlebihan. Nah, selanjutnya sedangkan pada ekonomi tadi
Secara umum uh, pelapisan masyarakat dalam masyarakat itu meliputi 6 golongan, yaitu ada elit, profesional, semi profesional, ada skilled, semi skilled, dan unskilled. Maksudnya di sini tuh elit ini seperti yang tadi jelasin meliputi orang-orang yang sangat berkecukupan gitu, yang lebih orang-orang yang menempati kedudukan atau pekerjaan ini kan lebih dihargai, biasanya lebih dinilai atau lebih dihargai oleh masyarakat kalau dia berada di lapisan atau strata atas. Nah, selanjutnya profesional ini meliputi orang-orang yang berijazah atau bergelar, atau orang-orang dari dunia pengusaha gitu. Selanjutnya semi profesional di sini meliputi para kayak pegawai kantor, pedagang atau teknisi yang tidak bergelar. Kalau skill di sini meliputi orang-orang yang mempunyai keterampilan mekanis gitu. Contohnya kayak penata rambut atau atau kayak tempat-tempat potong rambut atau semacamnya, atau teknisi. Nah, selanjutnya pada semi skill di sini meliputi pekerja tanpa keterampilan. Contohnya kayak supir atau dan lain-lain. Dan yang terakhir di sini ada unskilled. Unskilled di sini meliputi pranuwisma. Maksudnya itu kayak pekerjaan-pekerjaan yang tanpa keterampilan. Contohnya itu kayak kayak pegawai kebersihan mungkin. Jadi sebenarnya pada stratifikasi di sini bukan yang bermaksud untuk membeda-bedakan seseorang berdasarkan atau menempatkan seseorang berdasarkan profesi atau pekerjaannya, tapi dalam masyarakat itu realitanya seseorang itu seringkali dipandang berdasarkan pekerjaannya. Biasanya kalau misalkan seorang itu dia bekerja sebagai ini, berarti dia ada itu otomatis menempatkan dia dalam status atau kedudukan sosial tertentu. Selanjutnya, kalau pada kelas sosial yang berdasarkan sosial di sini, itu pelapisan masyarakat secara sosial ini sistem pengelompokan masyarakat menurut status. Jadi nilai status seseorang ini dalam masyarakat ini diukur dari prestis. Pelapisan masyarakat secara sosial ini contohnya bisa dilihat dari pembagian kasta gitu, pembagian kasta pada masyarakat di Bali. Itu salah satu contoh pelapisan masyarakat secara sosial. Makanya kan di masyarakat di Bali itu ada 4 kasta ya. Yang pertama ada Brahmana, lalu ada Ksatria, Waisya, dan Sudra. Lalu ada gelar-gelar seseorang. Tuh. Biasanya gelar-gelar atau nama seseorang itu kan otomatis menandakan status atau kedudukan dia dalam kasta tersebut. Contohnya kayak nama Ida Bagus atau Ida Ayu itu kan digunakan oleh kasta Brahmana. Otomatis orang-orang tuh masyarakat langsung berpikir oh dia berada di status atau berada dalam kedudukan atau status yang tinggi gitu, karena Brahmana itu merupakan kasta tertinggi di masyarakat kasta Bali. Tuh. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang stratifikasi sosial, perpindahan masyarakat tadi secara vertikal, di sini ada sifat stratifikasi sosial, yaitu ada tertutup, terbuka, dan campuran. Di sini kalau dilihat dari sifatnya itu, sifat stratifikasi sosial ini
dibedakan menjadi 3 tadi. Kalau stratifikasi sosial tertutup ini, bentuk stratifikasi ini tuh anggota dari setiap stratanya itu sulit melakukan mobilitas vertikal. Nah, kalau kalian ingat tadi pada pembahasan contohnya pada pembahasan assign status tadi, ascribe status tadi, itu juga cenderung terjadi pada lapisan sosial yang tertutup. Karena contohnya tadi kan kayak keluarga kerajaan atau keluarga bangsawan itu, karena tidak semua orang bisa otomatis masuk ke dalam lapisan sosial tersebut gitu. Jadi stratifikasi sosial ini bersifat bersifat tertutup gitu. Jadi nggak bisa sembarangan orang bisa saling menduduki status tersebut gitu. Contohnya ya seperti sistem kasta atau kayak tadi. Selanjutnya ada stratifikasi sosial terbuka. Nah, kalau pada stratifikasi sosial terbuka ini kemungkinan mobilitasnya itu lebih besar karena setiap anggota stratanya ini tuh bebas berpindah dari strata sosial. Nah, jadi kemungkinan untuk berpindah stratanya itu lebih memungkinkan atau lebih besar. Contohnya itu kayak yang ada di achieve status tadi. Kalau contohnya misalkan contohnya itu misalkan kayak dia kuliah, terus dia sekolah sampai dia dapat meraih gelar dokter gitu. Bukan berarti menandakan usaha dia itu dapat dengan usaha dia itu dia bisa bisa mencapai gelar dapat mencapai status atau kedudukan yang lebih mudah gitu karena stratifikasi sosial ini bersifat terbuka. Selanjutnya ada stratifikasi sosial campuran. Jadi kalau tadi ada stratifikasi sosial tertutup, lalu ada stratifikasi sosial terbuka. Nah, pada stratifikasi sosial ini yang campuran ini merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Contohnya itu kayak misalkan dia di kampung halamannya atau di desa dia tuh pemilik tanah gitu, dia punya ladang banyak, berarti otomatis dia di desa itu atau di kampung halamannya atau di desanya itu dia dipandang dia menduduki status atau kedudukan di atas gitu karena dia di masyarakat yang di pedesaan atau di di pedesaan seperti itu biasanya orang-orang yang punya kepemilikan tanah itu lebih dipandang, berarti dia dinilai lebih mungkin lebih punya banyak uang atau lebih mampu gitu. Nah, tapi ketika orang itu pindah ke Jakarta gitu, misalkan dia pindah ke Jakarta, nah dia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok yang baru di situ. Karena belum tentu dia pindah ke sana itu bakal dipandang sama seperti dia dipandang di masyarakat di kampung halamannya gitu. Karena jadi dia harus menyesuaikan dirinya dengan aturan-aturan kelompok atau masyarakat yang baru. Dia akan diperlakukan sesuai kedudukannya di tempat yang baru gitu. Oke, jadi mungkin segitu tadi pembahasan tentang mobilitas sosial dan juga stratifikasi sosial. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Oke, Cut Aisyah. Iya Bu, saya ingin bertanya. Dalam proses mobilitas sosial itu ada nggak sih Bu permasalahan sama faktor penghambatnya?
dalam mobilitas sosial ya. Iya, Bu. Oke. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu kan berarti tadi perpindahan ya. Perpindahan seseorang. Perpindahan status seseorang, mobilitas sosial. Dalam perpindahan atau perubahan status atau kedudukan seseorang tadi terdapat ya ada beberapa ada permasalahan atau faktor penghambat mungkin yang mungkin dapat terjadi dalam proses mobilitas sosial seseorang gitu. Misalkan pada proses mobilitas seseorang ini contohnya itu kayak faktor ekonomi, terus diskriminasi kelas, atau ya seperti itu. Jadi contoh, mungkin saya kasih contoh aja kali ya. Misalkan pada faktor ekonomi gitu, itu bisa jadi salah satu faktor penghambat seseorang dalam mengalami mobilitas sosial gitu. Keterbatasan ekonomi ini seseorang dapat menghambat dirinya untuk mencapai status sosial tertentu yang lebih tinggi, karena dia dapat membatasi kesempatan seseorang tersebut untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Contohnya itu mungkin orang yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya, anak keterbatasan ekonomi tadi. Terus jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya pada jalur pendidikan mungkin kan pada pada achieve status tadi mungkin mobilitas sosial ini kan perpindahan status. Perpindahan status ini cara memperoleh status atau kedudukan salah satunya yang bersifat terbuka itu dapat diperoleh melalui achieve status tadi. Atau contohnya yang tadi saya ibu contohin itu melalui pendidikan. Misalkan dia sekolah, terus dia kuliah, dia bisa dapat dia pintar lalu dia bisa dapat gelar sarjana, terus gelar dokter dan semacamnya gitu kan. Tapi mungkin nggak semua orang seberuntung itu untuk bisa menyelesaikan sekolah atau kuliahnya gitu, karena ada beberapa orang di luar sana juga yang dia terkendala ekonomi, sehingga dia nggak bisa melanjutkan sekolah. Atau contoh lainnya mungkin adalah diskriminasi kelas atau kayak perbedaan jenis kelamin juga dapat menjadi salah satu proses faktor penghambat dalam proses mobilitas sosial seseorang. Maksudnya itu di sini berpengaruh terhadap kayak kekuasaan atau status sosial dan kesempatan-kesempatan seseorang untuk meningkatkan status sosialnya. Contohnya itu mungkin pada masyarakat tertentu yang mungkin masih kental dengan budaya patriarkinya, yang didominasi oleh laki-laki. Nah, dalam struktur masyarakat tersebut, perempuan cenderung lebih sulit dalam melakukan mobilitas sosial gitu. Jadi dia akhirnya terhambat dalam melakukan mobilitas sosial mencapai kedudukan yang lebih tinggi, karena pada struktur masyarakat tersebut percaya bahwa laki-laki itu menduduki kedudukan yang lebih tinggi. Bisa dipahami mungkin penjelasannya tadi? Iya, Bu, paham. Terima kasih ya, Bu, penjelasannya. Selanjutnya tadi ada yang mau ditanyain lagi? Daniel Namora. Iya Bu. Tadi kan Ibu sudah membahas stratifikasi sosial dan perbedaan-perbedaan dalam stratifikasi sosial Bu. Nah itu ada nggak sih Bu dampak dari adanya perbedaan-perbedaan dalam stratifikasi sosial di masyarakat Bu? Oke, jadi dampak dari adanya stratifikasi sosial tadi ya. Iya, mungkin stratifikasi sosial tadi itu cenderung membeda-bedakan masyarakat gitu ya, kayak menempatkan
menempatkan masyarakat atau kelompok itu berdasarkan secara hierarkis tadi. Eh, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah seperti itu. Nah, tapi uh, maksud dari adanya stratifikasi sosial ini itu bukan membeda-bedakan atau kayak merendahkan atau meninggikan seseorang berdasarkan statusnya tersebut gitu. Jadi mungkin harus digarisbawahi pada stratifikasi sosial ini, maksudnya itu bukan untuk bermaksud untuk ngebeda-bedain masyarakat. Uh, perbedaan dalam stratifikasi sosial ini jika disikapi secara positif gitu, jadi dampak positif, mungkin dampak positif dari adanya stratifikasi sosial di sini tadi kan jadi bisa mendorong seseorang gitu atau individu itu untuk selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya atau hidupnya, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat tersebut itu dapat memotivasi seseorang dalam meningkatkan kualitas dirinya gitu. Jadi bukan cuma perbedaan-perbedaan lalu seperti itu. Nah, karena dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas dirinya, dia akan semakin membuka kesempatan dan jalan untuk untuk menuju kehidupan sosial yang lebih baik gitu mungkin. Jadi dapat mendorong seseorang untuk bekerja keras. Tapi dampak negatif mungkin dari adanya stratifikasi ini tentunya bisa memicu adanya konflik gitu. Karena sistem dalam stratifikasi sosial ini kan cenderung memberikan keuntungan kepada pihak atau kelompok yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi tadi ya. Jadi hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik kalau peran yang dijalankan itu tidak sesuai gitu, dijalankan dengan tidak sesuai. Contohnya mungkin kayak konflik-konflik buruh demo gitu di perusahaannya karena dia nggak dikasih upah, itu kan salah satu konflik karena mungkin di perusahaan tersebut di atasannya tidak menjalankan tidak menjalankan perannya untuk memberikan upah kepada buruh-buruh tersebut, akhirnya dapat memicu adanya konflik gitu. Jadi bisa dipahami mungkin Daniel Lamora ya. Ya Bu, bisa dipahami. Terima kasih Bu. Iya, jadi maksud dari adanya perbedaan tadi, adanya masyarakat multikultural ini atau perbedaan dalam masyarakat ini menuntut masyarakat untuk hidup harmonis, hidup selaras, saling toleransi dan hidup berdampingan gitu, menjalankan fungsi dan perannya masing-masing pada setiap peran yang dijalankan gitu, berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah, tapi mungkin realitanya itu adanya perbedaan dalam masyarakat ini dapat memicu adanya konflik gitu, adanya hambatan karena kayak adanya sikap diskriminasi antar kelompok. Nah, hal ini dapat memicu adanya konflik dalam masyarakat. Itu makanya di bab ini mungkin materinya cukup luas, yaitu ada perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Karena nanti setelah kita membahas mungkin di pertemuan ini kita baru ngebahas tentang mobilitas sosial, lalu struktur sosial dan stratifikasi sosial ya, perbedaan dalam masyarakat secara hierarkis tadi. Nah, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kan akan dari tentang diferensiasi. Lalu kalian akan belajar tentang kesetaraan, bagaimana mencapai kesetaraan dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat tadi gitu. Lalu yang terakhir tentang harmoni sosial. Jadi dengan adanya perbedaan masyarakat ini agar tidak dapat karena dapat menimbulkan konflik sosial, tapi jika berjalan secara selaras dan harmonis dapat menciptakan integrasi sosial gitu. Jadi agar harmoni sosial ini dapat terwujud dalam masyarakat,
kesetaraan harus diterapkan di tengah-tengah diferensiasi dan stratifikasi tadi. Ya mungkin masih ada yang kurang jelas dari materinya tadi, atau masih ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain? Maaf Bu, Iya. waktunya sudah habis. Oh iya ya. Oke. Iya. Oh iya ya. Sudah seperti. Sudah habis ya. Oke kalau gitu. Oke di sini saya mau ngejelasin sedikit aja mungkin tugas mind map. Di sini ada 34 provinsi. Nah kalian kalian buat mind map tentang daerah masing-masing. Lalu mengaitkannya dengan materi pembelajaran bab ini seperti bentuk struktur sosial kelasnya, lalu struktur sosial, kelas sosialnya, atau sifat stratifikasi sosialnya. Nah, mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa PC saya aja atau WA saya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini untuk Ibu Rita dan anak-anak 11 IPS 1 semuanya. Saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.